Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Kumalasari dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A dengan nomor NIM 12210183023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan profil bahan ajar yang nantinya akan saya kembangkan. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Keunggulan bahan ajar yang akan saya kembangkan, materi bahan ajar lebih lengkap, bahasa mudah dipahami siswa, dan jika terdapat kata-kata yang sulit akan diberikan keterangan arti dari kata sulit tersebut. Kemudian bahan ajar yang akan saya kembangkan nantinya akan berbentuk cetak. Kemudian pengertian puisi rakyat adalah suatu puisi yang berkembang di tengah-tengah kehidupan rakyat. Puisi rakyat atau puisi lama merupakan jenis puisi yang terikat oleh berbagai ketentuan seperti banyaknya larik setiap bait, suku kata tiap larik, ataupun pola rimanya. Macam-macam puisi rakyat. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersaja ABAB. Tiap lariknya biasanya untuk tumpuan atau sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Kemudian yang kedua adalah Gurindam. Gurindam adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi yang terdiri 2 baris kalimat yang memiliki rima atau sajak yang sama. Gurindam memiliki lebih dari 1 bait yang terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Baris pertama pada Gurindam merupakan jawaban atau akibat dari masalah, persoalan atau perjanjian. Baris kedua merupakan jawaban atau akibat dari masalah atau hal yang terjadi pada baris pertama. Yang ketiga, syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Struktur pantun. Kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Strukturnya, kalau ada gelas yang pecah, jangan disimpan dalam hati. Itu merupakan sampiran. Jika ada kata-kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Itu merupakan isi. Struktur Gurindam. Kurang pikir, kurang siasat. Tentu dirimu kelak tersesat. Jahari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Struktur dalam Gurindam tersebut yaitu memiliki 4 larik yang saling berkaitan. Larik 1 dan 2 merupakan sebab terjadinya suatu keadaan, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan akibat dari suatu kejadian. Struktur syair. Wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. Struktur syair tersebut terdiri atas 4 larik dengan pada rima a yang saling berkaitan. Ciri kebahasaan pantun. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaan Gurindam. Terdiri atas 2 baris dalam sebait. Tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10 sampai 14 kata. Tiap baris memiliki rima sama atau bersaja A, B, B, C, C, dan seterusnya. Merupakan satu kesatuan yang utuh. Baris pertama berisi soal, masalah, atau perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian pada baris pertama. Isi atau maksud Gurindam terdapat pada baris kedua. Isi Gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Yang ketiga, ciri kebahasaan syair. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Bersaja A. Semua baris adalah isi. Bahasa yang digunakan biasanya berupa kiasan. Kompetensi dasar yang akan saya kembangkan 4.13 yang mana berbunyi menyimpulkan isi puisi rakyat, pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Indikatornya menyimpulkan isi pantun, kedua menyimpulkan isi Gurindam, dan yang ketiga menyimpulkan isi syair. Kegiatannya membaca atau mendengar puisi rakyat, kedua menanya, yang ketiga isi pesan dalam puisi rakyat, dan yang keempat membaca dan menyajikan puisi rakyat, bermain untuk mengenali isi puisi rakyat. Rubrik penilaiannya, instrumen penilaiannya siswa disuruh membaca pantun berikut dan menyimpulkan isinya. Pantun pertama, air di dalam tambah dalam, hujan di dalam tambah dalam,
Hujan di hulu pun bertambah-tambah. Hati dingin membaca kalam ilahi yang penuh berkah. Kemudian pantun yang kedua, memetik duku di kota Kedu. Membeli tenda uangnya hilang, menangis aku terseduh-seduh mencari bunda yang belum juga pulang. Pantun yang ketiga, burung kenari, burung dara, terbang ke arah angkasa luas. Hati siap tak gembira karena saya telah naik kelas. Pantun yang ketiga, dari mana hendak kemana? Ambil dayung naik ke Mumu. Jikalau boleh saya bertanya, hai kawan siapa namamu? Pantun yang kelima, pergi ke sekolah terinjak tahi. Tahi dibuang pakai lalang. Mungkin sudah takdir ilahi, badan sakit tinggal tulang. Pedoman penskoran. Siswa menulis 5 kesimpulan pantun. Jawaban sempurna jika siswa menulis 5 simpulan isi pantun dengan benar, maka skornya adalah 6. Jawaban kurang sempurna jika siswa menuliskan 4 simpulan isi pantun, maka skornya 5. Jawaban kurang sempurna jika siswa menuliskan 3 simpulan isi pantun dengan benar, maka skornya adalah 4. Jawaban kurang sempurna jika siswa menuliskan 2 isi simpulan pantun, skornya adalah 3. Jawaban kurang sempurna jika siswa hanya menyebutkan 1 simpulan isi pantun, maka skornya adalah 2. Jawaban tidak sempurna atau jawaban salah semua, maka skornya adalah 1. Jawaban tidak ada atau siswa tidak menyebutkan isi simpulan sama sekali adalah 0. Keterangannya, skor akhir dihitung dengan rumus nilai sama dengan skor yang diperoleh dikali 100 kemudian dibagi dengan skor maksimal.